dipersembahkan oleh setiap daerah itu memiliki bumbu khas masing-masing yang itu menjadi keunikan sendiri gitu. Misalnya masakan Padang dengan khas pedasnya gitu, terus kemudian Jogja dengan khas manisnya gitu, dan mungkin daerah-daerah lain gitu. Makanan Indonesia ini sebenarnya kaya akan rempah-rempah yang macam lah. Kita kan ada beberapa provinsi. Nah, kebetulan hari ini saya lagi makan ayam pop. Ini terkenal sekali ayam pop. Ini dari Sumatera Barat. Saya berhubung dari Jawa Timur, aku suka dari masakan ciri khas Jawa Timur ya, seperti rawon atau soto Lamongan. Masakan Indonesia itu berbagai macam ragamnya. Jadi ada yang pedas, ada yang manis, ada yang asem, pokoknya macam-macam deh gitu. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari lokasi Galeri Indonesia Kaya, West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta, ada yang berbeda dengan Indonesia kali ini. Indonesia kali ini saya bertemu dengan bebek dengan bumbu yang luar biasa, ayam juga sangat menarik. Di sini ada gudeg dan ada rendang. Masakan Indonesia memang punya ciri khas masing-masing dan punya kekuatan cita rasa yang luar biasa. Kali ini saya akan bertemu dengan para pengusaha-pengusahanya. Yang pertama, Bapak Bustamam dari Rumah Makan Sederhana. Lalu Bapak Sofyan dari Ayam Kaliwang. Bapak Haris dari Gudeg Bu Citro. Dan ini yang paling muda, pengusaha paling muda, ganteng dari Bali, Iketut Gede Suarjaya. Silakan. Nah, yang pertama saya akan bertanya kepada Pak Bustamam. Pak Bustamam, Rumah Makan Sederhana ini saya temui di hampir seluruh penjuru Indonesia. Setiap saya jalan dari dari Aceh, Padang, langsung ke bawah Sumatera sampai ke daerah Indonesia Timur pun ada Rumah Makan Sederhana. Memang membangun itu sulit ya. Sulit. Ya, memang dari kita memulai dari awal, dari nol. Dari kaki lima lah. Oh, kaki lima? Ya. Yang pertama di mana, Pak Bustamam? Di Ben Hill. Oh, Benduan Lir, Jakarta ya? Ya. Ketika pertama kali membuat di kaki lima itu bentuknya apakah masih jongkok, lalu ada tempat duduknya, atau sudah bentuk rumah makan kecil? Gerobak. Nah, Minang Padang dengan yang lain apa? Pedasnya lebih banyak di cabenya atau di mericanya? Kalau kita menyesuaikan aja. Jadi ya tidak begitu pedas, dan juga tidak manis gitu. Mas Haris, ada banyak gudeg kan di Jogja? Benar. Lantas Gudeg Bu Citro ini lahir di Jogja atau di Jakarta? Awalnya lahir di Jogja, itu tahun 1925, itu di Pasar Ngasem. Pasar Ngasem? Iya, Pasar Ngasem itu di di dalam keraton ya. Ya. Pada saat itu tahun 40 sudah di Jogja ini tutup. Oh, ya. Tutup di Jogja? Iya, karena di kehidupan keraton memang waktu itu sudah, karena dulu di kuasai Belanda, kemudian tahun 1960 dibawa anaknya ke Jakarta, dibukalah di Kebayoran Baru. Kalau melihat gudeg di Jogja kan itu sangat beragam. Iya, benar. Lantas yang membedakan gudeg Bu Citro dengan yang lainnya apa tuh? Iya, kita di sini namanya gudeg basah ya. Kalau di Jogja itu ada dua macam, gudeg basah sama gudeg kering. Karena di sini dibukanya waktu itu beralih ke Jakarta, di sini kita menyesuaikan lidah
mohon maaf lidah Jakarta. Karena lidah Jakarta ini tidak tidak suka yang terlalu manis. Kalau yang di Jogja itu sebagian besar buri kering. Jadi dia terlalu manis, agak nonjol manisnya itu. Oke, sekarang saya beralih ke Mas Sofyan. Mas Sofyan, apa sih yang membuat ayam taliwang ini punya kekhasan dengan daerah aslinya? Kan ini ada berapa restoran di tempatnya Mas? 3. Yang Tempatnya di mana saja tuh? Satunya kaki lima. Jadi kaki lima berdiri 10 tahun, baru kita kembangin menjadi restoran, Pak. Yang menurut Mas Sofyan kelebihan dari ayam taliwang ini apa? Ayam taliwang ini uniknya harus dibuat oleh orang Taliwang sendiri, Pak. Harus dibuat oleh orang Taliwang. Artinya ini keturunan. Karena ayam taliwang kan namanya ayam taliwang ini diambil dari nama desa di Lombok, satu tempat di Lombok namanya Taliwang. Dan asal usul ayam bakar taliwang itu dari daerah Taliwang itu. Jadi yang masak harus orang Taliwang. Yang masak harus orang Taliwang. Karena sudah terbukti sekali tahun kemarin ada kompetisi ayam bakar taliwang. Jadi diikuti oleh beberapa restoran dan termasuk kami juga ikut di kompetisi itu gitu. Jadi yang lain-lain ini bukan dari Taliwang, bukan dari chef-chef ini bukan dari keturunan Taliwang. Dan alhamdulillah di situ kami membuktikan ayam bakar taliwang ini harus menonjolkan khasnya begitu. Khasnya ada cita rasa tersendiri lah dibandingkan dengan ayam bakar taliwang yang lain begitu. Oh begitu. Yang menjadi ciri khasnya itu sendiri apa menurut Mas Sofyan? Begini, karena ayam tali bumbunya ini, bumbu kita sebut ini bumbu pelalah namanya kalau di Lombok. Bumbu pelalah ini. Nah inilah yang menjadi khasnya ayam bakar taliwang. Dan bumbu pelalah ini dibuat dengan menu-menu keturunan. Cara memasaknya pun harus dengan cara yang asli. Jadi nggak bisa dengan semacam cara pembakarannya yang dengan pakai oven gitu. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu mesti yang aslinya itu mesti pakai arang, batok kelapa itu harus seperti itu. Jadi aslinya itu kelihatan, aslinya terasa. Nah, kalau Mas Today ini bebek tepi sawah nih bebek yang paling gaul rasanya di antara anak muda nih. Iya. Semua kalau orang ke Bali udah ke bebek tepi sawah belum? Nah, itu gimana sih ceritanya bisa punya ide bebek tepi sawah? Apakah dari ayah atau kakak atau memang keluarga? Ide restoran itu memang dari ayah. Pada saat itu restoran berdiri tahun 99. 99. Ya, karena orang tua saya pandai memasak, keduanya bapak ibu. Jadi yang pandai masak bapak dan ibu ya? Bapak dan ibu. Jadi resep ini dari bapak dan ibu juga. Bapak dan ibu. Setelah itu dimulailah bebek tepi sawah ini. Dan yang pertama di mana sih? Pertama di Ubud. Ubud ya, yang benar-benar di pinggir sawah itu ya? Ya. Di pinggir sawah. Di Ubud. Lalu sekarang sudah ada cabang di Jakarta juga? Ada di Jakarta ada. Ada di Jakarta. Lalu berapa kota lain? Total udah ada 17 sekarang. Oh 17 sudah banyak juga ya dalam sejarahnya. Menurut Mas Today, kelebihan dari bebek tepi sawah ini apa? Kalau ngomongin kelebihan kan semua restoran punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau dari kita sendiri, daging kita itu di luarnya crispy, dalamnya empuk gitu. Oh, di luarnya crispy, dalamnya empuk. Pasti makin lapar nih semuanya. Pemirsa, jangan kemana-mana, makin menarik perbincangan kita tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Saya Julie Alexander. Me and my tour will be playing at the GLA Expo, and I'm so excited and happy to be here. And also there will be
300 students coming, and I think it's gonna be a fun event, and I hope to see you there. Dapatkan hunian 2 lantai di PIK 2 Sedayu Indocity dengan harga Rp996 juta termasuk PPN. Lokasi terletak hanya 3 menit dari PIK 1. Dapatkan hunian 2 lantai di PIK 2 Sedayu Indocity dengan harga Rp996 juta termasuk PPN. Lokasi terletak hanya 3 menit dari PIK 1. Hubungi 021 588 8000. Kehidupan para pekerja tambang Papua seakan jauh dari mata kita. Pekan ini bersama Yaakob Korwa, sang sosok istimewa. Ale dan Nia menuturkan kisahnya dan menyuguhkan Anda realitasnya. Di sini kita akan mengecek tempat kerja kita. Apakah tempat kerja dan kondisi alat ini aman atau tidak. Apa yang kita lihat ini bisa berguna. Alenia's Journey Uncover Papua, sepenggal kisah dari bawah tanah, Minggu 22 Mei jam 4 sore. Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Pak Bastamam, kalau ngobrol-ngobrol soal rumah makan sederhana lagi nih, yang menjadi menu andalan dari rumah makan sederhana ini apa nih Pak Bastamam? Pertama memang rendangnya. Jadi rendang itu memang membikinnya tuh unik ya. Sekitar kurang 4 jam lah. Berapa jam? 4 jam. 4 jam dalam pembuatannya. Ya. Jadi wanginya, ya. Kemudian empuknya, gitu. Memang rasanya udah dunia. Ya. Mengakui rendang Padang itu ya. Dunia mengakui rasa rendang Padang sebagai makanan terenak di dunia kan. Ya. Luar biasa. Nah, lalu saya bertanya tentang pengembangan bisnisnya. Kan sekarang udah 100 cabang. Itu bagaimana ceritanya bisa mengembangkan dari satu cabang ke cabang lainnya sampai sebanyak 100 itu, Pak Bastamam? Kita mitra. Kemitraan ya, Pak Bastamam. Jadi begini, sederhana ini banyak yang niru-niru gitu kan. Oh, sederhana banyak yang meniru-niru. Iya. Kalau sederhana kita yang berlogokan SA. SA. Oh, SA maksudnya apa itu? Asli. Yang penting rasanya ntar pemirsa dan para teman-teman yang ada di sini bisa merasakan bedanya sederhananya seperti apa ya. Ternyata membuat rumah makan sederhana itu tidak sesederhana yang kita bayangkan dan rasanya enaknya luar biasa. Nah, sekarang mungkin saya beralih ke Mas Haris. Mas Haris, sudah ada berapa cabang? Semuanya ada 6 cabang? Iya. Lalu yang ini bentuknya semuanya kepemilikan keluarga atau bentuknya kemitraan seperti tadi? Ini kepemilikan keluarga karena pendirinya, kalau kita ini sudah keturunan keempat. Nah, lantas kalau misalnya tidak ada kemitraan, apa strategi yang membuat Bu Citro bisa dinikmati oleh orang banyak? Salah satunya ini inovasi yang kita bikin, kita buat pada tahun 2009. Kita bekerja sama dengan LIPI. Oh, ya. Ini? Iya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ini Gudeg Kaleng. Gudeg Kaleng? Iya, di dalamnya sudah lengkap, dah komplit. Isinya ada ayam suwir, kemudian telur, krecek. Jadi sudah lengkap. Yang fresh kita kemas dalam kaleng. Lalu di sini
telurnya segede apa nih? Ya, kita milih telur yang memang ukurannya tidak besar. Jadi memang kita justru telur yang ukurannya agak kecil. Nah, sekarang saya tanya, pertanyaan berikutnya adalah ketika dimasukkan ke dalam kaleng seperti ini, bagaimana menjaga rasanya agar sama dengan yang seperti ini? Ya, waktu itu kita uji coba sudah sampai 10 kali. 10 kali? 10 kali, ya. Memang dari fresh ini kita kemas dalam kaleng karena itu banyak proses. Jadi waktu proses pembunuhan bakteri kita pakai inkubasi ya, inkubator di situ pakai mesin autoclave ya, suhunya panas 121 derajat dengan tekanan atmosfer 1,2 bar. Jadi kuncinya di situ kalau gudeg jangan sampai ada getah. Ini tahan berapa lama nih? 1 tahun. 1 tahun tanpa bahan pengawet. Luar biasa pemirsa. Jadi ini kita dijamin sehat makan ini ya. Lalu Mas Sofyan, inilah mereka punya katakanlah terobosannya sederhana, punya cabang begitu banyak. Lalu Bu Citro ada terobosannya. Lantas apa strategi dari ayam taliwangnya Mas Sofyan nih? Kalau untuk ayam taliwang sendiri memang dilema. Karena ayam taliwang ini masih mempertahankan keaslian rasa. Banyak sekali pengunjung kami di Lombok itu menyampaikan pada kami, di Jakarta ada ayam bakar taliwang, di Bandung, di Surabaya, tapi kok nggak seperti ini, katanya seperti itu. Karena saya rasa itu karena keaslian rasa, mungkin seperti bahan baku. Yang paling terasa sekali adalah terasi. Ini kan untuk terasi. Jadi di ayam bakar taliwangnya sendiri yang paling dominan rasa itu terasi. Kami kesulitan juga untuk stok ayam. Stok ayam? Untuk stok ayam. Kalau ayam memang harus dari Lombok juga? Bukan. Jadi untuk stok ayam yang berumur, ini kan ayam taliwang itu harus yang berumur ayam yang masih ABG. Wah. Ayam kampung 3-4 bulan. 3-4 bulan. Jadi saya ingin mencoba dulu nih kayaknya nih ayam taliwangnya seperti apa. Nah sekarang dengan Mas Tude. Mas Tude, udah ada 17 cabang ya? Ada 17. 17 cabang. Tentu ini dari tahun 99 ke sekarang sudah sekitar 17 tahun. 17 cabang. Kalau dirata-ratakan 1 tahun ada 1 cabang tambah berarti. Nah itu yang tadi kan diceritakan bahwa ayamnya itu bebeknya itu luarnya crispy, dalamnya empuk. Ada teknis tersendiri nggak sih untuk memasaknya? Ada, itu memang resep dari keluarga kami. Resep yang harus dirahasiakan? Harus dirahasiakan. Rahasia dia, nggak mau bagi-bagi. Lantas kalau misalnya tadi ada kategorisasi umurnya nggak, misalnya bebeknya itu harus seperti ayam taliwang yang masih ABG atau yang udah agak tua sedikit? Harus yang udah pernah bertelur bebeknya. Apa? Harus yang sudah bertelur. Oh sudah bertelur, berarti sudah kawin ya? Sudah dewasa ya? Sudah dewasa. Nah kalau bumbunya ikan tadi sudah dirahasiakan, ada nggak bentuk-bentuk misalnya katakanlah bebeknya itu harus misalnya kualitasnya seperti apa, atau yang harus asli dari Bali, atau memang boleh dari mana saja, yang penting cara memasaknya? Terpenting sih bumbunya ya. Kalau bebek kan kita udah di mana-mana. Jadi terpenting bumbunya itu selalu dari Bali semua. Oh bumbunya dibuat di Bali, dikirim. Kan ini ada yang khasnya nih, seperti sambal-sambalnya ini. Ada berapa jenis sambal nih Mas? Ada 3 jenis kita. 3 jenis ya? Ini sambal apa aja, bisa ceritakan nggak? Ini kan ada yang satu nih yang banyak bawangnya ini. Itu sambal mata. Sambal mata. Sambal mata itu? Sambal khas Bali. Sambal khas Bali. Lalu yang ini? Sambal goreng. Sambal goreng seperti biasa. Nah yang ini? Itu juga sambal tomat sih. Sambal tomat, jenis tomat. Pemirsa, semakin lapar, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh On-Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On-Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On-Clinic
mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Kehidupan para pekerja tambang Papua seakan jauh dari mata kita. Pekan ini bersama Yakob Korwa, sang sosok istimewa. Ale dan Nia menuturkan kisahnya dan menyuguhkan Anda realitasnya. Di sini kita akan mengecek tempat kerja kita. Apakah tempat kerja dan kondisi alat ini aman atau tidak. Apa yang kita lihat ini bisa berguna. Alenia's Journey Uncover Papua, sepenggal kisah dari bawah tanah, Minggu 22 Mei jam 4 sore. Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, Ide Indonesia. Pemirsa, kami kedatangan tamu yang luar biasa dengan seragam-seragam yang rapi. Ini dari Balai Pendidikan Peningkatan Pengajaran Ilmu Pelayaran. Betul, Mas? Tampak sekali mereka bersemangat, tapi sama dengan saya juga mungkin agak lapar ngeliat ini sih. Nah, Pak Basamam, saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana menurut Bapak rendang kenapa sih bisa disebut makanan terenak di dunia itu? Ya mungkin soal prosesnya tadi itu ya. Prosesnya. Ya. Jadi kalau kita sederhana ini, yang berlogokan SA ini memang beda. Artinya kita tidak mempunyai rahasia-rahasia perusahaan gitu. Itu bedanya. Ya. Jadi kita ilmunya ini kita berikan kepada orang lain. Nah, ilmunya diberikan pada yang lain. Ya, jadi tukang masak kita ini semua orang bisa. Oh, semua orang Jawa, bisa, ya? Sunda, Padang, ya Sumatera, siapa aja bisa. Jadi itulah dengan seperti itu bisa berkembang gitu kan. Kalau kita misalnya tidak mau memberikan ilmu ini kepada orang lain, kan susah untuk berkembangnya. Nah, sekarang kita ciptakan tukang masaknya. Nah, jadi waktu kita buka lagi ya dari karyawan-karyawan yang sudah dilatih inilah, dan juga banyak sudah buat sendiri juga. Oh gitu, macam-macam nama dia bikin gitu kan. Nah, kalau dari Mas Aris, apakah misalnya untuk memperbesar ekspansi, apakah jumlah volumenya kah, atau Mas Aris punya keyakinan tersendiri bahwa dengan 6 cabang ini kami akan membuat ekspansi lebih besar dengan strategi tersendiri? Ya memang kita punya impian dan terutama kita bisa mengenalkan gudeg sendiri ke seluruh Nusantara. Jadi orang-orang yang di situ mungkin barangkali orang Jawa sendiri yang berada di luar Jawa itu pengen menikmati gudeg. Nah, kita berupaya gudeg ini bisa tersalurkan ke seluruh Nusantara dan harapannya juga bisa ekspor ke luar negeri. Kalau ekspor di sini memang sudah berbagai negara kita ngirim, termasuk Jepang, Australia, kemudian terakhir kemarin Manchester. Jadi harapan kita juga di situ kita kenalkan dulu produk gudeg
ke seluruh Nusantara. Mungkin kedepannya kita juga beralih ke restorannya. Lalu kalau dari Mas Sofyan, kan tadi kan udah disampaikan bahwa ada untuk diferensiasi akan memperkuat bisnis itu di daerah aslinya. Lalu bagaimana caranya Mas Sofyan melakukan ekspansi? Karena kan pasti penggemarnya juga makin banyak walaupun di Mataram itu sendiri. Jadi kalau untuk sekarang ini yang sudah akan kami lakukan mungkin dari vakum. Jadi ayam ini akan kami vakum, kemasan dengan vakum, dan itu sedang kami berusaha bagaimana agar ayam tersebut bisa bertahan sampai 5 sampai 1 minggu lah. Jadi bisa kita dikirimkan ya. Kirim dan kita jual kemasan. Seperti itu. Dan untuk bermitra, insya Allah kita akan mencoba franchise-kan. Kami akan memfranchise-kan, terutama dengan kami akan mencetak dulu tenaga ahli yang mampu menciptakan ayam taliwang. Jadi yang memasaknya juga melakukan pendidikan seperti tadi. Benar, ya. Pak Bustamam juga melakukan pendidikan pada para tukang masaknya atau atau chef-chefnya ntar ya, membuat masakan yang memang bisa khasnya punya kekuatan seperti yang di Mas Sofyan. Lalu kalau dari Mas Tude, kan sudah 17 nih, masih punya rencana ekspansi lebih besar lagi atau akan malah memperfokus di 17 restoran yang masih akan membesar? Bapak saya bercita-cita ingin membuka di seluruh Asia, karena kita kan sama-sama memiliki ciri khas masing-masing, dan kita mempunyai citra daerah yang kuat di dalam tempat kita. Ya, dari Bali sendiri harus merupakan aset yang kuat untuk bebek tepi sawah itu sendiri. Itu luar biasa keyakinan dari Mas Tude, bahwa kita bisa lihat kalau saya datang jalan ke London atau kemana, bebek tepi sawah, wah luar biasa, bangga Indonesia. Buat para narasumber, harapan buat industri kuliner ini di masa yang akan datang. Saya mulai dari Mas Hari saja. Jadi kembali dari diri masyarakat sendiri. Jadi untuk mencintai produk Indonesia. Masyarakat untuk lebih mencintai produk Indonesia, yang jelas mencintai produk dalam negeri. Ya. Lalu dari Pak Bustamam? Memang betul apa yang diceritakan Pak Aris tadi, ya cintailah produk Indonesia dalam negeri. Jadi kalau untuk ayam taliwang sendiri kayaknya bangga ya Pak ya, karena ayam taliwang sekarang sudah menjadi ikonnya Lombok, salah satu ikon Lombok. Jadi kalau udah ke Lombok mesti ayam taliwang. Harapan kami sih sebenarnya, harapan kami semoga khususnya untuk pemerintahan di Lombok selalu menjaga wisata Lombok, karena sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan usaha ayam bakar taliwang sendiri. Jadi para pemerintah di Lombok, dengarkan, mungkin ini adalah pesan dari Mas Sofyan, bahwa mungkin akses pariwisata, hotel-hotel diperbanyak, jalan-jalan diperbaiki, dari keindahan Lombok juga makin luar biasa terekspos oleh masyarakat, dan yang beli ayam taliwang semakin banyak. Lalu dari Mas Tude, cintai produk lokal. Nah, pasti. Itu ya sih sebenarnya lebih penting untuk mencintai, sama masyarakat tuh lebih tahu gitu, untuk belajar lebih tahu tentang kuliner lokal gitu. Dan pemirsa, saya kayaknya tidak bisa berlama-lama lagi dengan Indonesia kali ini, karena saya akan segera menyantap semua makanan ini, berbagi dengan teman-teman di sini. Jangan lupa saksikan terus Indonesia setiap jam 22.30 setiap hari Kamis, disiarkan langsung dari Metro TV. Saya akhirnya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh